BTTH Kaisar Api, episode 111. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Manusia pemberani berani sekali menerobos masuk ke suku Medusa di gurun kematian kita. Kau akan membayar harga atas perbuatanmu ini. Wanita itu mendengus dingin, lalu niat membunuh yang agung di langit langsung muncul, memaksa Mu Chen Feng terpojok. Tidak akan seberuntung itu, begitu kau masuk, kau akan bertemu manusia ular yang kuat di masa-masa awal Do di Bintang 8. Mu Chen Feng merasa getir, ia baru saja menggunakan kekuatan khusus atribut angin, dan bisa saja bersembunyi sementara di ruang angkasa. Napasnya ditemukan oleh manusia ular, dan inilah yang paling membingungkan Mu Chen Feng. Dan yang membuat Mu Chen Feng merasa aneh adalah bahwa manusia ular di depannya jelas merupakan orang kuat di suku ini, dan kekuatannya sebenarnya telah mencapai tahap awal Do di Bintang 8. Tapi, memang itu yang kuinginkan. Mu Chen Feng juga mengerti bahwa ini adalah salah satu dari 9 suku utama Medusa, dan yang kuat bagaikan awan, dan manusia ular yang kuat di masa-masa awal Do di Bintang 8 sudah cukup untuk menundanya. Untuk menghemat waktu, Mu Chen Feng tidak berani berhenti. Setelah Mu Chen Feng selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan wanita di tangannya, lalu tersenyum pada pria kuat manusia ular di tahap awal Kaisar Do Bintang 8 di depannya. Pada saat ini, Mu Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan Kaisar Do Bintang 8 di tahap awal seharusnya dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di suku ini, dan dia seharusnya tahu keberadaan kuil ini. Awalnya, aku hanya ingin memanfaatkan anak laki-laki Kaisar Do Bintang 6 ini. Akan membutuhkan banyak usaha bagi gadis itu untuk menarik keluar orang-orang kuat dari suku ular, tetapi bagaimana mungkin semudah itu? Mu Chen Feng tertawa. Setelah berbicara, raut wajah Mu Chen Feng langsung berubah muram, karena dia tahu bahwa meskipun dia mengembangkan atribut angin yang bersifat dendam, dia memiliki keunggulan dalam kecepatan dan gerakan, tetapi sekarang tempat ini berada di antara 9 suku utama keluarga Medusa, tidak dapat dihindari. Akan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih menakutkan, jadi Mu Chen Feng harus bertarung dengan cepat. Tempat mereka berdua berada adalah di bagian bawah tembok kota, dan tembok kota itu tidak jauh dari tempat tinggal manusia ular, jadi mereka tidak takut ketahuan oleh orang lain. Ini hanya kesalahpahaman, masuk ke tempat ini tanpa niat jahat. Aku akan segera pergi, tapi sebelum pergi, ada satu hal lagi yang ingin kuminta, kata Mu Chen Feng pelan. Keluarga Medusa kami dan kalian manusia tidak punya apa-apa untuk diminta. Kalian harus kembali ke tempat asal kalian. Mata wanita mempesona itu sedikit berkerut, dan ia jelas merasakan aura yang sangat mengerikan dari pria ini. Kekuatan pria ini mungkin tidak lebih rendah darinya, bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Karena putri kesayangannya tidak ada hubungannya, tidaklah pantas untuk menaruh dendam pada orang sekuat itu, jadilah wanita yang mempesona ini. Di sini, ada suku ular menawan di antara 9 suku utama keluarga Medusa. Suku ular menawan terutama didasarkan pada kekuatan pesona dan kendali. Di antara 9 suku utama Medusa, suku ini juga terkenal karena keganasannya. Wanita menawannya bernama Mei Ye, dan dia adalah petarung hebat di tahap awal Do di Bintang 8. Dia juga wakil pemimpin suku ular menawan. Pemimpin suku ular pesona, bernama Pesona Lan, merupakan seorang Do di Perfection Bintang 8, dan juga suami dari Pesona Ye ini. Keduanya memiliki seorang putri bernama Mei Yaoer, yang berbakat sejak kecil, dan sangat dicintai oleh orang-orang ular lainnya di antara 9 suku utama keluarga Medusa. Yang kuminta, dari 9 suku utama klan Medusa, hanyalah sedikit usaha. Katakan saja, dan aku berjanji akan segera pergi, kata Mu Chen Feng. Mei Ye mendengar kata-kata itu, bibir merahnya bergerak sedikit, dan sepertinya ada niat membunuh dalam senyum dan suara Mu Chen Feng di depannya. Hanya saja saat bibir merah Mei Ye bergerak sedikit, gelombang yang sulit dilihat dengan mata telanjang perlahan terpancar keluar, tetapi Mu Chen Feng tidak menyadarinya. Ada apa? Coba ku dengarkan, mungkin aku bisa memikirkannya, kata Mei Ye perlahan setelah menyelesaikan semuanya tadi, tidak terburu-buru. Aku tidak tahu di mana kuil keluarga Medusa berada, tanya Mu Chen Feng. Lalu murid-muridnya menatap Mei Ye di depannya. Kuil. Saat Mu Chen Feng berkata tanpa pikir panjang, tatapan mata Mei Ye yang tadinya tenang tiba-tiba menunjukkan beban yang langka. Mengapa orang ini mencari lokasi kuil kita? Saya ingat beberapa bulan yang lalu, para pemimpin 9 suku dan pengawal ular Medusa bersama-sama membuka kuil sekali. Meskipun tindakannya sangat tidak jelas, saya rasa seseorang pasti telah memasuki kuil.
Jika kau ingin memasuki kuil, kekuatan minimumnya mungkin setingkat Dosian atau darah asli keluarga Medusa. Tapi satu-satunya gadis kecil di klan ini telah mencapai tingkatan ular piton menelan 3 warna. Siapakah yang memasuki kuil itu? Sebelumnya aku sudah bertanya pada Meilan, dan sepertinya dia terlihat kebingungan, dan tampak sangat takut pada orang yang masuk ke kuil. Mata indah Meiye bergerak sedikit, bulu matanya yang panjang tampak bergerak-gerak. Maaf, aku tidak tahu tentang hal itu. Meiye terkejut, tetapi dia sama sekali tidak panik. Lagi pula, meskipun pria di depannya sangat menakutkan, ini adalah markas suku ular menawan mereka. Bahkan jika pemimpinnya tidak ada di sana, yang kuat tetaplah seperti awan. Itu menyinggung. Jejak harapan terakhir di mata Mu Chen Feng langsung lenyap, digantikan oleh niat membunuh yang mengerikan. Karena negosiasinya gagal, maka kau hanya bisa menyinggung perasaannya, kata Mu Chen lembut. Karena dia tahu bahwa perselisihan antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan Medusa sangat besar. Jika manusia ular yang memasuki kuil benar-benar mendapatkan kekuatan warisan Medusa, maka menghadapi keluarga kerajaan Xuanling mereka, aku khawatir hanya akan berakhir pengrusakan. Jika keluarga kerajaan Xuanling hancur, maka pemujaan mereka terhadap keluarga kerajaan Xuanling tentu akan menanggung bebannya. Oleh karena itu, Mu Chen Feng tidak ragu untuk membunuh salah satu dari 9 suku klan Medusa, yaitu suku ular menawan, untuk menyelidiki alasan di balik lokasi kuil tersebut. Manusia memang bukan makhluk baik. Meiye mendengus dingin, lalu tubuhnya bergetar aneh. Dengan gemetar Meiye, beberapa ular kecil di tubuh tiba-tiba menghilang, tetapi saat ini, pesona Meiye yang mendalam terpancar. Ternyata itu adalah suku ular menawan di antara 9 suku utama keluarga Medusa. Ada rumor yang mengatakan bahwa suku ular tampan sangat pandai dalam hal pesona dan kendali, jadi izinkan saya datang dan melihat apakah rumor itu benar. Dengan munculnya dendam cian ini, ruang dalam radius beberapa meter di sekitar Mu Chen Feng sedikit bergetar, jelas tidak mampu menahan dendam mengerikan dari Mu Chen Feng. Kekuatan jangka menengah Do di bintang 8. Mei Ye berkata dengan suara rendah, dan setelah berbicara, bibir merahnya sedikit melengkung, dan tiba-tiba, sebuah doki dengan kekuatan korosif yang sangat kuat melayang ke arah Mu Chen Feng. Trik cacing. Mu Chen Feng melihat ki pertempuran yang tebal menyerangnya, tanpa panik sedikit pun, dia berteriak keras, dan kemudian ki pertempuran yang mengandung kekuatan korosif yang sangat kuat memblokir Mu Chen Feng sejauh 3 meter dari udara tipis. Apakah menurutmu ini adalah akhir? Hancurkan aku. Mei Ye memutar pinggangnya seperti ular air di langit, lalu tertawa. Tepat saat suara Mei Ye selesai diucapkan, ki pertempuran tebal yang dihalangi oleh Mu Chen Feng sejauh 3 meter tiba-tiba meledak. Tidak bagus. Mu Chen Feng berteriak keras, lalu menyesalinya dalam hati. Setiap orang di klan Medusa adalah ahli racun, bagaimana mungkin aku melupakannya? Sudah terlambat, kata Mei Ye Xiao dengan flamboyan. Ledakan ular. Detik berikutnya, kekuatan korosif yang sangat mengerikan langsung meledak dari energi 3 meter dari tubuh Mu Chen Feng. Langit meledak, menyebabkan energi mengerikan yang awalnya berjarak 3 meter dari Mu Chen Feng, dan cairan hijau terlihat di mana-mana. Cairan hijau ini tiba-tiba meledak dan menyebar, lalu apapun itu, selama disentuh oleh cairan hijau zamrud ini, langsung berubah menjadi ketiadaan. Racun beracun ini sangat mengerikan. Di kejauhan, Mu Chen Feng berkata sedikit. Tepat pada saat kritis, Mu Chen Feng langsung mengerahkan kemampuan bertarung tubuhnya, dan dikombinasikan dengan ki bertarung atribut angin untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia berhasil menghindari pukulan mengerikan Mei Ye. Hanya saja sosok Mu Chen Feng sangat malu saat ini, karena atribut angin cian dari pelindung tubuh sebenarnya terkikis oleh kekuatan korosif Mei Ye saat ini. Jika Mu Chen Feng ini selangkah lebih lambat, teror akan terluka parah oleh kekuatan korosi yang mengerikan ini. Manusia ini tidak sederhana. Mei Ye membuka sedikit bibir merahnya, dan sangat terkejut. Karena kecepatan yang ditunjukkan Mu Chen Feng barusan, saya khawatir beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Do Bintang 8 tidak pernah memilikinya. Bajingan, kenapa pembangkit tenaga listrik dari ras ular ini begitu mengerikan? Jika itu hanya melambat, aku takut. Mu Chen Feng berdiri di langit, menatap Mei Ye di bawah. Pada saat yang sama, Mei Ye mereka juga menatap Mu Chen Feng, dan keduanya begitu buntu. 5 kilometer jauhnya dari tempat keduanya bertarung, di kedalaman suku ular menawan, di sebuah rumah yang agak kuno. Rumahnya cukup tua, jelas banyak debunya, tapi di rumah ini, suasananya sangat biasa saja. Kedua lelaki tua itu, seorang pria dan seorang wanita, sudah cukup tua, dan wajah mereka sudah keriput. Gelombang kecil muncul di rumah kayu itu, dan kemudian pupil kedua lelaki tua itu perlahan terbuka,
tetapi pupil itu adalah pupil ular, dan pupil ular itu tampaknya memiliki kekuatan yang berbeda. Ini pasti pesan dari Yeye. Lelaki tua itu membuka mulutnya sedikit, lalu mengayunkan bola cahaya langsung ke tangannya, sementara lelaki tua perempuan lainnya di samping menunjukkan ekspresi tenang. Apa? Yeye sepertinya sedang dalam masalah. Setelah merasakan informasi dalam kelompok cahaya, lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Haha, Kaisar Do Bintang 8 hanya ingin menerobos masuk ke suku ular menawanku. Manusia-manusia ini terlalu bodoh terhadap kita," kata sosok perempuan lain dengan marah. "Ya, kita semua sudah tua. Kita takkan mampu melepaskan diri dari belenggu yang ada selama 100 tahun, bahkan 1000 tahun. Aku khawatir saat bencana berikutnya datang, itulah saat kejatuhan kita. Aku hanya tak tahu apakah kita bisa bertahan sampai bayi kecil yang masuk ke kuil itu keluar. Memiliki kekuatan garis keturunan ular piton penelan langit 9 warna, ini pertama kalinya aku melihatnya sejak zaman kuno. Kalau aku bisa mewariskan warisan di kuil, aku belum tentu bisa bilang keluarga Medusaku bisa muncul sebagai kekuatan puncak," kata lelaki tua itu dengan sedikit ragu. "Ayo, kita keluar dan lihat apa yang terjadi pada Xiao Yeye." Setelah keduanya selesai berbicara, mereka meninggalkan rumah sambil berpelukan. Seperti yang diharapkan dari para ahli dari suku ular menawan di masa-masa awal Do di Bintang 8. Mu Chenfeng baru saja menghindari racun Mei Ye yang bertebaran di langit, dan berkata dengan suara berat, lalu matanya berputar cepat, jelas sedang memikirkan sesuatu. Keduanya berhenti sejenak sejak perkelahian tadi, dan mereka juga bertarung. Seperti kata pepatah, begitu seorang master bergerak, dia akan tahu jika ada gerakan. Mei Ye dan Mu Chenfeng baru saja bertarung, dan ada niat membunuh yang mengejutkan. Meskipun kekuatan keduanya hanya terpaut satu level, pertarungan itu sangat mengerikan. Sialan, kenapa manusia ini masuk ke ras manusia ularku tanpa alasan? Aku masih ingin tahu lokasi kuilnya. Apa-apaan ini? Mei Ye diam-diam terkejut, lalu Mei Mu menatap Mu Chenfeng di depannya. Pada saat ini, doki biru perlahan muncul di tubuh Mu Chenfeng. Dengan kemunculan doki ini, Mei Ye tak kuasa menahan gemetar di dalam hatinya. Jelas, kekuatan Mu Chenfeng di tahap tengah Kaisar Do Bintang 8 membuat ular manusia itu menjadi ular yang menawan. Para wakil ketua suku merasa sedikit gelisah. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi karena keterbatasan waktu, aku telah menyinggungmu." Mu Chenfeng berbicara sedikit, dan sebelum dia selesai berbicara, kekuatan mengerikan tahap tengah Do di Bintang 8 di tubuh Mu Chenfeng sudah jelas terlihat. Setelah sekian lama menemui jalan buntu, mau tidak mau orang kuat dari suku ular akan merasa terganggu, jadi Mu Chenfeng harus segera mengambil keputusan. Melihat ini, Mei Ye menggigit bibirnya, karena rasa penindasan yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuh Mu Chenfeng. "Teknik transformasi angin, hakim angin," teriak Mu Chenfeng keras, dan semangat juang biru di sekujur tubuhnya langsung melonjak. Saat berikutnya, ruang di sekitar Mu Chenfeng langsung menjadi kacau, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kemudian, seluruh energi bertarung di tubuhnya muncul di tangan Mu Chenfeng. Pada saat ini, cahaya yang sangat menyilaukan muncul di tangannya, dan Mu Chenfeng pun tak ragu, dan sosoknya langsung bergerak. Saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di samping Mei Ye, dan mengambil gambar. Kecepatan ini dikatakan terlambat, tetapi itu cepat. Mu Chenfeng menamparnya dengan telapak tangan, dan ruang kacau di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara bergetar. "Gelombang yang mengerikan," kata Mei Ye dengan suara rendah, merasakan gelombang kematian dari serangan Mu Chenfeng di dekat Cici. Sosok Mu Chenfeng langsung muncul di Mei Ye Sanglong, dan kemudian dia menggunakan kekuatan 9 banteng dan 2 harimau untuk menyapu Mei Ye yang ada di bawahnya. Keahlian mengubah angin, hakim angin baru saja muncul. Jejak tangan energi setinggi ratusan kaki muncul dari langit entah dari mana, lalu diayunkan dengan ganas ke arah Mei Ye di bawahnya. Jejak tangan yang besar itu membawa kekuatan yang mengerikan, dan tekanan yang mengerikan menekan ke bawah seakan-akan langit runtuh, dan tekanan yang mengerikan itu langsung menyebabkan Mei Ye Bei menggigit bibirnya. Tangan Mei Ye cepat, dan dia baru menyadari bahwa kecepatan Mu Chenfeng sangat cepat, dan dia juga punya rencana di dalam hatinya. Doki muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan Kaisar Do Bintang 8 pada tahap awal terungkap, lalu mata indahnya sedikit menyipit menghadapi jejak tangan energi besar yang datang. Pada saat ini, pupil mata Mei Ye adalah pupil mata ular yang sangat biasa, tetapi yang membuat Mu Chenfeng merasa aneh adalah mata Mei Ye menyipit, dan dia benar-benar merasakan paksaan tak terlihat dari hatinya. Paksaan seperti itu, seolah-olah datang dari kedalaman jiwa. Pemaksaan kekuatan jiwa, dari sudut pandang tertentu,
hanya akan muncul karena kekuatan garis keturunan binatang buas, dan tidak akan muncul di antara manusia sama sekali. Inilah yang membuat Mu Chen Feng paling aneh. Kekuatan Mei Tong. Detik berikutnya, mata Mei Ye tiba-tiba tertutup, lalu terbuka tiba-tiba, dan seketika kekuatan yang sangat istimewa meledak dari pupilnya. Dari pupil Mei Ye, dua untai energi merah muda muncul, lalu mereka pergi ke jejak tangan energi besar yang bersiul ke arah mereka. Kedua energi merah muda ini awalnya berjumlah dua, lalu bergabung menjadi satu, dan aura dahsyat muncul dari energi merah muda tersebut. Jika Xiaoyan ada di sini, saya khawatir menghadapi energi merah muda ini juga akan sangat sulit. Karena kekuatan ini bukanlah semangat bertarung yang sebenarnya, tetapi kekuatan jiwa yang menyerang jiwa. Jarak antara keduanya semakin dekat, dan kekuatan merah muda tampaknya mencoba bertabrakan dengan sidik jari energi besar di langit. Kekuatan macam apa ini? Mu Chen Feng baru saja melihat kekuatan merah muda itu, pupil matanya mengecil, lalu tatapan tak percaya muncul di matanya. Setelah itu, Mu Chen Feng tidak peduli dengan dua jejak tangan energi transparan tidak berwarna dan energi merah muda yang perlahan mendekat di langit. Mu Chen Feng masih terkejut ketika dua kekuatan di langit bertabrakan secara tiba-tiba. Tetapi pemandangan aneh muncul, sidik jari energi besar dan energi merah muda tampaknya saling menembus. Sidik jari energi besar itu langsung menuju ke Mei Ye, dan energi merah muda itu melesat langsung ke arah Mu Chen Feng. Pupil mata Mu Chen Feng mengecil, lalu kehilangan suaranya, pupil ular menawan. Apakah kamu Mei Ye atau Mei Lan? Bajingan, aku tidak menyangka wanita ini menjadi wakil pemimpin suku ular menawan di antara 9 suku utama keluarga Medusa. Tidak heran dia memiliki kekuatan Do di bintang 8 di tahap awal, seharusnya aku memikirkan itu. Mu Chen Feng menyalahkan dirinya sendiri. Ada 9 suku utama keluarga Medusa, setiap suku memiliki pemimpin dan wakil pemimpin, dan kekuatan keduanya sangat mengerikan. Begitu kata-kata itu terucap, Mu Chen Feng tidak sempat memikirkannya, seluruh tubuhnya dipenuhi energi dendam, karena yang ada di hadapan Mu Chen Feng saat ini adalah kekuatan merah muda yang melewati jejak tangannya berupa energi tangan pemeriksa angin. Kekuatan merah muda ini tiba-tiba muncul dari pupil Mei Ye. Meskipun aku tidak tahu mengapa, tetapi saat pupil mata Mu Chen Feng menatap kekuatan merah muda itu, getaran dari lubuk jiwanya tiba-tiba muncul di hati Mu Chen Feng. Brengsek, kekuatan macam apa ini? Doki tidak patuh. Mu Chen Feng mengutuk diam-diam. Hanya saja, tidak peduli seberapa keras Mu Chen Feng mengumpat, energi dendam di tubuhnya tampaknya telah kehilangan kendali, dan satu-satunya yang dapat dimobilisasi hanya 30% kekuatannya. Mu Chen Feng, yang berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 8, tahu bahwa jika dia hanya dapat mengerahkan 30% kekuatannya untuk menahan serangan kekuatan penuh Mei Ye, maka itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku tidak menyangka itu Mei Ye, wakil ketua suku Mei Ye. Ini benar-benar takdir. Tepat ketika Mu Chen Feng merasakan gelombang kematian merasuki hatinya, ia baru saja ingin menunjukkan caranya yang nekat, dan sebuah tangan besar langsung mendarat di tubuh Mu Chen. Di atas bahu Feng, sebuah napas agung muncul, aura hitam putih yang penuh dendam, seketika menghilangkan dendam merah muda di hadapannya. Douxian, seru Mei Ye, gelombang ketakutan membanjiri hatinya. Karena saat suara ini muncul, aura di tubuh Mei Ye bergetar samar. Ketakutan semacam ini hanya datang dari penekanan kekuatan yang mutlak. Di sisi lain, Mei Ye sedang tidak enak badan. Kekuatan serangan hakim angin yang ditunjukkan Mu Chen Feng mungkin sama kuatnya dengan serangan penuh Do di bintang 8 tingkat menengah. Pupil matanya sedikit mengembun, lalu kekuatan mengerikan muncul dalam sekejap, dan dengan pukulan telak, sidik jari energi itu hancur berkeping-keping. Waktu hampir habis, jadi jangan buang waktu. Pria tua yang mendekat perlahan berbicara. Namun di samping lelaki tua itu, ada seorang wanita di belakangnya. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan yang membuat dunia kecil di sekitar tembok kota bergetar langsung menyebar dari tubuh lelaki tua itu. Orang di sini adalah wakil kepala Legiun Pencinta Naga, Ye Mo. Seorang Dodi yang hebat dengan peringkat 5, peringkat 9 bintang. Sialan, Mei Ye Bei menggigit bibirnya pelan, lalu bibir merahnya terkatup rapat, karena kekuatan hidup dan mati yang mengerikan langsung menerpa lelaki tua di depannya. Kekuatan hidup dan mati semacam ini, meskipun tidak sehebat petarung immortal sejati, tetapi setidaknya petarung mengerikan yang telah melangkah ke level Kaisar Pertarungan Bintang 9 dapat memilikinya. Dodi Bintang 9, bahkan di suku ular menawan, jumlah mereka hanya segelintir. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana letak kuilmu? Mu Chen Feng menjadi tenang ketika melihat Ye Mo datang. Ye Mo mendengus dingin,
lalu napas di sekujur tubuhnya bergetar dan menyebar seketika. Gelombang kejut tak terlihat langsung menyebabkan Mei Ye menyemburkan seteguk darah. Darahnya sangat merah tua, memancarkan racun yang mematikan. Mei Yeyu mengangkat tangannya sedikit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Gelombang ketakutan muncul secara spontan. Batuk-batuk-batuk, kekuatan Do di bintang 9. Sungguh kuat. Menghela napas pelan, Mei Ye tampak telah membuat keputusan dan aura mengerikan meledak. Pada saat ini, bayangan ular kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Mei Ye. Meskipun ular-ular kecil ini sangat ilusif, tetapi tanpa terkecuali, setiap tubuh mengandung energi yang sangat mengerikan. Bayangan ular Doki dan mata ular menatap Ye Mo dengan saksama, dan kemudian Mei Ye segera menjadi waspada. Pada saat ular-ular pendendam ini muncul, ruang di sekitar langit sedikit bergetar. Dengan penampilannya ini, jelas dia siap tampil habis-habisan. Menyerahlah. Ye Mo memejamkan matanya, lalu tiba-tiba kekuatan hidup dan mati melesat keluar, menyerang Mei Ye dari samping. Kekuatan hidup dan mati saling terkait, dan keduanya ragu untuk menyambar petir, menghantam Mei Ye langsung dari tanah. Kecepatannya luar biasa cepat, dan dalam sekejap mata, waktu pun tiba di Mei Ye. Sungguh kekuatan hidup dan mati yang mengerikan, seru Mei Ye terkejut, dan kemudian jejak kesungguhan muncul di pupil matanya. Saat berikutnya, Mei Ye berubah menjadi bayangan ular besar, dan kemudian di bawah tatapan mata Mu Chen Feng yang terkejut, dia membawa bayangan ular semangat juang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya untuk menghadapi kekuatan hidup dan mati Ye Mo. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan mengerikan dari kehidupan dan kematian serta kekuatan Mei Ye saling bersentuhan. Saat berikutnya, kekuatan hidup dan mati seperti ikan di air, bergerak bebas di bawah bayang-bayang ular di langit Mei Ye. Kekuatan hidup dan mati ini begitu mengerikan. Mei Ye dalam wujud ularnya diam-diam berkata bahwa dirinya tidak baik, karena dengan kekuatannya saat ini, ia tidak mampu menghadapi kaisar petarung bintang 9 yang misterius ini. Sabu, pertempuran di langit hanya berlangsung beberapa detik, lalu kekuatan hidup dan mati menghantam Mei Ye secara tiba-tiba, dan tubuh ular besar Mei Ye tiba-tiba jatuh dari langit, seolah-olah sebuah meteor jatuh dengan cepat. Batuk, batuk, Mei Ye diserang oleh kekuatan hidup dan mati, dan tubuh ular besar itu sudah sangat malu, dengan bekas luka besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Inti pengobatan, cepatlah, gerakan tadi mungkin telah membuat khawatir orang-orang kuat dari suku ular menawan, teriak Ye Mo keras. Saat suara itu jatuh, sosok di belakang Ye Mo bergerak perlahan, dan kemudian datang ke Mei Ye di saat berikutnya. Jangan bergerak, kata wanita berkulit hitam itu lembut, lalu kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya langsung muncul. Lalu dia pergi ke perfusi panik di otak Mei Ye. Mei Ye tidak berdaya sekarang, dan dia baru saja bertarung dengan Mu Chen Feng secara setara telah menghabiskan banyak energi dendam, dan setelah menambahkan level Kaisar Do Jiuxing Ye Mo, kekuatan hidup dan mati yang mengerikan membuat Mei Ye cukup lemah. Pada saat ini, Mei Ye perlahan-lahan berbaring di lubang besar yang panjangnya beberapa puluh meter, membiarkan inti obat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki pikirannya. Dengan perasaan seperti itu, perasaan Mei Ye adalah mereka tampaknya sedang mencari sesuatu. Penatua Ye, aku menemukannya. Waktu berlalu, dan setelah beberapa saat, wanita berpakaian hitam itu berkata dengan penuh semangat. Pak Tua Ye, ayo cepat pergi. Kalau tidak, saat orang-orang kuat dari suku ular menawan tiba, kita tidak akan bisa pergi meskipun kita mau. Ujar Mu Chen Feng ketika tujuannya tercapai. Apakah kekuatan jiwamu yang memasuki tubuhnya seperti ini akan berpengaruh padanya? Ye Mo bertanya tiba-tiba saat dia hendak pergi. Ye Tua, tidak, aku hanya menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyelidiki ingatan kuil, dan aku tidak memindahkan sisanya. Jadi, Penatua Ye bisa tenang saja, ini tidak akan berpengaruh apapun padanya, kata Yao Xin perlahan. Kalau begitu, ayo pergi. Ye Mo mendengar kata-kata itu, menoleh dan melirik Mei Ye yang terbaring di lubang raksasa. Sebotol obat mujarab dilemparkan ke arahnya, lalu ia tak ragu lagi, dan langsung menuju ke dinding. Mereka harus pergi. Penatua Ye sungguh baik hati, gumam Mu Chen Feng dan Yao Xin dalam hati. Pembangkit listrik misterius ini sungguh aneh. Mei Ye juga sedikit tercengang dengan pemandangan tiba-tiba dari lelaki tua ini. Batuk, batuk, Mei Ye berbaring diam di tanah, lalu melirik manusia ular yang tidak jauh darinya dengan susah payah. Itu putrinya sendiri. Setelah ragu sejenak, dia langsung menelan obat penyembuh yang diberikan oleh lelaki tua misterius itu. Tepat setelah menelannya, kekuatan yang sangat murni mengalir melalui anggota tubuh Mei Ye, dan Mei Ye merasa kekuatannya pulih dengan cepat. Di antara manusia ular,
karena alasan ras, profesi alkemis yang langka tidak dapat lahir. Selain permusuhan dengan manusia ular juga selalu sangat langka dalam hal ramuan obat. Putriku, kau baik-baik saja. Mei Ye mendapatkan kembali kekuatannya, bangkit dan kembali ke wujud manusianya, lalu berjalan menuju manusia ular yang tak sadarkan diri di tanah. Kulitnya stabil, denyut nadinya normal. Mei Ye membuka mulutnya sedikit setelah menyelidiki dengan saksama. Karena gadis itu baik-baik saja, hati Mei Ye pun hancur. Dikatakan bahwa seorang ibu yang penuh kasih memegang seutas benang di tangannya, seorang anak yang tersesat memakai pakaiannya, anak-anaknya menderita, dan orang tualah yang merasa paling tertekan. Mei Ye memeluk gadis itu dengan lembut, lalu berjalan menuju markas suku, berbisik di sudut mulutnya, bagaimana mungkin ada begitu banyak kekuatan misterius yang membobol klan Medusa kita. Kekuatan jiwa wanita tadi begitu mengerikan, aku khawatir dia telah mencapai alam kaisar. Lokasi kuil, apa yang dilakukan manusia-manusia ini? Tidak, masalah ini harus diberitahukan kepada 9 suku utama sesegera mungkin. Kalau tidak, seorang kaisar petarung bintang 9 dan 2 kaisar petarung bintang 8 bukanlah hal yang bisa diremehkan. Setelah Mei Ye selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya, tetapi di sampingnya, 2 kekuatan, 1 hitam dan 1 putih, diam-diam menyapu tempat Mei Ye lewat, mengejar ketiga Ye Mo yang segera melarikan diri. Ye tua, kenapa kau di sini? Mu Chen Feng berkata pelan di langit. Karena aku khawatir, meskipun kekuatan dan temperamen anakmu cukup bagus, bagaimanapun juga, ini adalah 9 suku utama keluarga Medusa, dan yang kuat bagaikan awan, kata Ye Mo. Mendengar ini, Mu Chen Feng tidak dapat menahan perasaan hangat. Tidak peduli apa yang dikatakannya, Ye tua ini adalah wakil kepala Legiun Pencinta Naga, dan dia sopan dan dicintai oleh orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Ketiganya menyembunyikan sosok mereka, dan tepat ketika mereka bersiap untuk melarikan diri dari tembok kota suku ular menawan setinggi puluhan meter di langit, sebuah kecelakaan terjadi. Hati-hati, aku merasakan 2 aura yang sangat menakutkan sedang mendekati kita dengan cepat, kata inti yang diam itu. Yao Xin, menduduki peringkat ke-9 di Legiun Kecanduan Naga, orang kuat di tahap awal Dou di bintang 8, tetapi identitas lainnya adalah seorang alkemis kaisar peringkat kedua. Hehe, aku tidak menyangka kalian berdua akan terkejut. Ye Mo mendengar kata-kata itu dan melepas jubah yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang agak tampan. Dengan sudut mata yang jernih, alis tebal, mata kecil, dan mulut yang agak melengkung, bahkan wajah Ye Mo masih setampan dulu. Kukira siapapun yang berani menerobos masuk ke suku ular menawan kita, ternyata orang tua sepertimu. Rasa tidak puas langsung muncul di langit. Dengan munculnya suara ini, semua penjaga ular di tembok kota yang menjaga suku ular menawan mengangkat kepala mereka. Ini sebenarnya adalah Kaisar Hitam dan Putih. Keduanya adalah pembunuh suku ular menawan kita. Meskipun kekuatan Kaisar Do Bintang 8 masih belum sempurna, jika keduanya bergabung, saya khawatir Kaisar Do Bintang 9 biasa tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Para penjaga ular yang berpatroli di atas tembok kota terus berbicara. Tampaknya hanya ada sedikit perbedaan antara kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8 dan Kaisar Do Bintang 9, tetapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Pak Tua, kali ini aku menerobos masuk ke suku ular pesonaku tanpa izin, dan melukai wakil ketua sukuku. Aku tidak tahu bagaimana caranya melunasi hutangku kali ini. Wanita tua itu melangkah perlahan, dan aura yang menggetarkan langit langsung muncul, hampir menekan Ye Mo. Ikuti saja perintahnya. Dengan lambaian telapak tangan Ye Mo, dia segera menghilangkan paksaan tak terlihat dari wanita tua itu. Haha, setelah ratusan tahun, kau benar-benar telah melangkah ke Kaisar Do 9 bintang. Pria tua di samping berkata dengan sedikit iri. Ingat, saat kita bertarung 100 tahun yang lalu, kalian berdua sudah menjadi Kaisar Do Bintang 8, tapi sekarang kalian baru mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Sepertinya, Ye Mo menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Terkadang aku iri dengan beberapa kelebihan unik manusiamu, kata lelaki tua itu. Meski kata-katanya belum selesai, Ye Mo sudah jelas. Manusia dianugerahi keunikan oleh alam. Sejak zaman kuno, telah banyak bakat dalam garis kultivasi, dan banyak orang yang akhirnya mencapai puncak kekuatan. Namun, bagi manusia ular atau Warcraft, peningkatan kekuatan sama saja dengan mencapai langit, dan Warcraft telah ada sejak zaman kuno. Karena terikat oleh langit dan bumi, setiap terobosan dan evolusi akan menyebabkan bencana besar. Di bawah bencana, tidak ada kehidupan. Sepotong abu. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa pusat kekuatan Raja Naga Emas hampir tumbang akibat musibah tersebut.
Meskipun kekuatan kalian berdua hanya do di bintang 8, aku tidak akan menganggapnya enteng. Jadi, berhati-hatilah. Setelah Yemo selesai berbicara, kekuatan mengerikan dari hidup dan mati langsung muncul, dan aura yang membuat Kaisar Hitam dan Putih merasa gelisah memenuhi hati mereka. Kekuatan Penatua Ye benar-benar semakin menakutkan. Yao Xin dan Mu Chen Feng saling memandang, dan langsung membuka jarak, agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi pertempuran mereka. Aku pernah bertarung dengan kalian berdua 100 tahun yang lalu. Aku tidak yakin apakah aku akan pergi hari ini. Bagaimana pendapat kalian berdua? Tanya Yemo, dengan nada yang sangat arogan. Masuki suku ularku tanpa izin, bunuh tanpa ampun. Teriak wanita tua itu dengan marah, dan sesaat kemudian, aura mengerikan dari Kaisar Hitam Putih meledak. Sebenarnya, aku samar-samar telah mencapai ambang batas do di bintang 9. Seiring waktu, aku khawatir suku ular menawanmu akan melahirkan dua kekuatan tertinggi. Yemo menatap semangat juang hitam dan putih di tubuh mereka berdua dan berkata, dua kaisar, hitam dan putih, merujuk pada dua kekuatan besar di suku ular menawan. Mereka berdua, seorang pria dan seorang wanita, memiliki pengertian diam-diam sejak masa kanak-kanak, dan mereka tahu bagaimana cara bekerja sama. Ki pertempuran hitam dan putih pada keduanya bukanlah kekuatan hidup dan mati, tetapi ki pertempuran yang telah mereka kembangkan satu sama lain. Mereka semua dibudidayakan oleh ki pertempuran beracun dari orang-orang ular, tetapi ki pertempuran yang mereka kembangkan telah bermutasi, jadi sekarang hitam dan putih. Kenapa kau tidak pergi saja? Tepat ketika Kaisar Hitam Putih dan Yemo berada di jalan buntu, sebuah suara yang agak memaksa bergema langsung di telinga semua orang. Bersamaan dengan gema itu, tampaklah wajah yang amat jelek di pupil mata para kaisar berkulit hitam putih itu, bahkan di wajah mereka. Raja Xuanling. Kaisar Hitam Putih merasakan energi pertempuran merah menyala, dan sesaat kemudian, mereka berseru dengan tiba-tiba. Ayo pergi. Yemo mendengar kata-kata itu, dan segera berhenti berbicara dengan para kaisar hitam putih. Ia membawa Yao Xin dan Mu Chen Feng di sisinya dan melompati tembok kota suku ular menawan setinggi puluhan meter, lalu menghilang tanpa jejak. Raja Xuanling, apa-apaan kau ini? Baik Kaisar Hitam maupun Kaisar Putih sama-sama geram, tetapi Raja Xuanling ini sudah menjadi Kaisar Pertempuran Bintang 9 yang kuat, dan dia tidak tahu sudah berapa kali dia melangkah, ditambah lagi Yemo. Dua Kaisar Petarung Bintang 9. Dengan susunan seperti itu, saya khawatir banyak sekte di seluruh Suantian Santian tidak akan mampu menghasilkannya. Ini hanya masalah waktu. Setelah berbicara, suara Raja Xuanling langsung menghilang. Pada saat yang sama, di luar suku ular menawan, Raja Xuanling tiba-tiba membuka matanya, lalu duduk dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Ayo pergi. Saya sudah tahu lokasi kuilnya. Ayo pergi. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia langsung berdiri, lalu pergi menghadap Yemo dan mereka bertiga di kejauhan. Melihat hal itu, banyak laki-laki kuat di belakang mereka mengikuti. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, Yemo dan mereka bertiga bergabung dengan Raja Xuanling. Ya, jawab orang banyak. Hati-hati, kekuatan yang ditunjukkan suku ular menawan ini pasti akan mengganggu seluruh 9 suku klan Medusa, kata Raja Xuanling Zaidu dengan sungguh-sungguh. Meskipun ada 11 dari mereka dalam perjalanan ini, dan yang terlemah juga berada pada tahap awal do di bintang 8, 9 suku utama Medusa pasti sangat menakutkan untuk dapat bertahan dalam kebuntuan dengan keluarga kerajaan Xuanling mereka yang kuat selama ribuan tahun, warisan. Bahkan Raja Xuanling pun diutus. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Pikir kedua kaisar, hitam dan putih, dalam hati. Tidak, aku harus kembali dan berdiskusi dengan Mei Ye, dan aku harus segera memberitahu 8 suku lainnya. Kekuatan dua kaisar petarung bintang 9 itu mungkin tak tertandingi di seluruh suku, kata lelaki tua itu, dan keduanya menghilang tepat di atas langit di atas tembok kota. Karena Xuangdi Hitam Putih dan Raja Xuanling tidak bertarung satu sama lain, mereka ditakuti oleh aura mereka, jadi para penjaga ular yang berpatroli di suku ular menawan tidak menganggapnya terlalu serius. Tembok kota telah kembali tenang, tetapi saat ini, suku ular menawan sudah berada dalam keadaan waspada yang sangat tegang. Hampir sampai. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul di padang pasir, dipimpin oleh seorang wanita, dan seorang anak laki-laki berjubah hitam dengan penggaris berat di punggungnya, yang cukup menarik. Si anjing hutanlah yang berbicara. Setelah kelompok mereka mengambil sumber air dari oasis gurun, dan menunggu Yan Xiao memurnikan pil obat, mereka datang ke sini tanpa henti. Tempat ini berjarak 5 km dari suku ular menawan. Dengan Yan Xiao, sang alkemis mengerikan yang menyamarkan kekuatan jiwanya,
para penjaga ular yang berpatroli di tembok kota juga sulit dideteksi. Apakah kita akan melewati kota ini? Mata indah Mu Yingying bergerak sedikit, lalu dia mengangkat kepalanya dengan sedikit kepahitan, dan tembok kota besar setinggi puluhan meter muncul tidak jauh dari sana. Benar sekali, ini dia. Jika kita melewati sini, kita sudah sangat dekat dengan tujuan perjalanan kita, kata Tang Tang sambil mengeluarkan peta kulit domba. Aku sebenarnya ingin melintasi suku ular menawan ini, seorang Kaisar Do Bintang 8, seorang Kaisar Do Bintang 7, ditambah 2 Kaisar Do Bintang 6, dan 3 Kaisar Do Bintang 5. Jika mereka semua ingin melintasi suku ular menawan ini, maka nama agung klan Medusa terlalu ilusif. Pria tua Dashui di samping bergumam pelan dalam hatinya. Senior, terima kasih telah membawa kami ke kedalaman gurun. Sekarang saatnya untuk berpisah, kata Dasan muda kepada Tang Tang. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tapi aku masih harus mengingatkanmu bahwa tempat ini sudah jauh di dalam gurun, dan kau bisa melihat pusat kekuatan keluarga Medusa di mana-mana, kata Tang Tang. Mendengar ini, Dasan Dashui langsung berdiri, lalu berjalan menuju suatu arah. Apakah kamu sudah pergi, kata Yan Xiao perlahan. Baiklah, ayo pergi, kata Tang Tang perlahan. Aku punya pertanyaan, aku tidak tahu apakah aku boleh menanyakannya, kata Tang Tang dengan suara rendah. Ayo bicara. Xiao Yan kembali ke penampilan normalnya setelah mereka berdua pergi. Alasan mengapa saya hanya menggunakan jubah hitam untuk menutupinya adalah agar tidak dikenali oleh Xuan Shan ini. Sepertinya kau berselisih dengan keluarga kerajaan Xuanling. Tang Tang, sebagai ketua kelompok tentara bayaran Bloodblade, penglihatannya sudah sangat tua. Sepanjang jalan, mereka bertemu beberapa manusia ular. Meskipun sebagian besar berhasil dipecahkan oleh pria berbekas luka itu, dari awal hingga akhir, Yan Xiao ini tidak pernah menyerah. Dan Tang Tang dapat melihat bahwa alasan mengapa Yan Xiao ini mengenakan jubah hitam adalah karena kedua orang ini. Benar sekali, kata Xiao Yan dengan santai. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau berselisih dengan keluarga kerajaan Xuanling, aku harus memberitahumu bahwa latar belakang keluarga kerajaan Xuanling jauh di luar imajinasimu, kata Tang Tang dengan sungguh-sungguh. Baiklah, terima kasih. Mari kita pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Menurut persepsiku, di kota di depanku, ada tidak kurang dari 3 aura tersembunyi. Ketiga napas ini hanya lebih kuat atau lebih lemah darimu. Jika kau ingin melewatinya, itu seperti mimpi orang bodoh. Apakah tidak ada jalan lain? Tanya Xiao Yan setelah berpikir dengan hati-hati. Tidak, ini jalan terdekat ke tujuan kita, dan ini satu-satunya jalan. Saya mendapatkan informasi ini di awal, tapi harganya sangat mahal. Setelah Tang Tang selesai berbicara, raut wajahnya sedikit memerah. Jelas, harga yang disebut-sebut itu membuatnya merasa begitu kuat sebagai seorang kaisar petarung bintang 8. Pasti sangat berharga. Suku di depanku ini bernama suku ular menawan. Di antara 9 suku utama keluarga Medusa, meskipun tidak berada di peringkat terdepan, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Di suku ular menawan, pemimpinnya memiliki kekuatan setara dengan Kaisar Do Bintang 8 tingkat kesempurnaan, wakil pemimpinnya memiliki kekuatan setara dengan Kaisar Do Bintang 8 tingkat awal, dan masih banyak lagi tokoh kuat tersembunyi lainnya. Wu Yu, seorang pria dengan bekas luka di sampingnya, menunjuk perlahan. Sebuah titik di peta kulit domba itu berkata, Do di Bintang 8 sudah lengkap. Apakah Do di Bintang 8 masih dalam tahap awal, gumam Xiao Yan. Selain itu, Anda harus berhati-hati dengan pesona keluarga ular yang menawan ini. Konon, pada zaman dahulu kala, ada sosok yang sangat kuat di keluarga Medusa. Murid Medusa yang membatu muncul dari suku ini, lanjut Wu Yu. Ya, Xiao Yan menjawab, lalu matanya berputar cepat. Aku tidak tahu bagaimana cara menerobos ini. Jika dipaksakan, aku khawatir itu akan sangat tidak bijaksana. Xiao Yi mengerutkan kening. Jelas, Lin Xiao Yi, yang telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8 dan ahli manusia ular di awal periode Kaisar Do Bintang 8, tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, ada sedikit tekanan, entah itu Xiao Yan atau Mu Yingying, dengan karakter Xiao Yi, jika sesuatu benar-benar terjadi, dia pasti tidak akan menyerah pada mereka. Meskipun keluarga ular pesona sangat menakutkan, pada malam hari, penglihatan mereka terhalang, dan kekuatan mereka akan berkurang drastis. Saat itu, kita akan menggunakan perisai hitam untuk menerobos dalam semalam. Selama kita berhasil melewati titik ini, kita hampir bisa mengatakan bahwa kita telah mencapai tujuan kita, kata Tang Tang. Itu saja. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini, lalu menatap Xiao Yi dan Mu Yingying di sampingnya.
Pada saat ini, mata indah Mu Yingying bergerak sedikit, dan dia menatap Xiao Yan dengan tajam, yang membuat Xiao Yan merasa agak aneh. Mengenai kata-kata Xiao Yi, dia melihat sekeliling dengan wajah polos. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Begitu malam tiba, menerobos suku ular menawan. Wu Yu, saat dia menerobos suku ular menawan, dia akan melindungi Xiao Yan dengan segala cara. Kalau dia sampai kalah, aku akan bertanya padamu, kata Tang Tang dingin. Ya, pria berbekas luka itu tidak marah dan menjawab. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya anggota kelompok tentara bayaran pedang darah bekerja sama. Pembagian kerja dan pemahaman diam-diam di antara mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Beberapa orang perlahan-lahan membuka tempat untuk beristirahat yang tersembunyi di bawah gurun, dan kemudian langsung beristirahat di sana, menunggu malam tiba. Xiao Yan bersemangat, memurnikan beberapa pil obat untuk memulihkan dendamnya. Ada apa? Xiao Yi baru saja duduk dan mendapati alis Mu Yingying terangkat, tampak sangat menawan. Tidak apa-apa, hanya saja kelopak mataku berkedut akhir-akhir ini. Mungkin sesuatu yang besar akan terjadi, kata Mu Yingying dengan tatapan kosong. Jangan khawatir, itu kakakku. Xiao Yi tersenyum perlahan. Ngomong-ngomong, kau seharusnya menjadi peri api. Peri api adalah keajaiban langit dan bumi, kenapa kau mau mengikutinya, bisik Mu Yingying. Mungkin karena dia kakak tertuaku. Kakak tertua seumur hidup, kata Xiao Yi lega, lalu di benaknya, kejadian-kejadian di benua Doqi terus bermunculan. Api iblis Jinglian dan roh api terlahir kembali. Menghapus kecerdasan, mengenal Xiao Yan, banyak kesulitan. Jiwa pejuang Kaisar Surgawi, Dou di kontinen, memperoleh warisan Kaisar kuno Tuoshe, lahir dengan kebijaksanaan, dan berubah menjadi bentuk manusia. Kelahiran peri kecil Yihuo-nya bisa dikatakan fantastis. Ini dia roh api.